mau tutoring statek buat UTS. Kenalin temen gue Via, nanti dia yang ngajarin materinya, gue yang bahas soalnya ya. Oke. Suara gue jelas nggak? Jelas kok, jelas. Oke. Udah kelihatan belum ya? Belum. Nah, udah. Oke, boleh di zoom dikit nggak, Sir? Apa? Oke, malam semuanya. Jadi gue Vian, gue di sini nemenin Sherin untuk ngajar di Spamen Statek ini. Gue bakal ngejelasin materi-materi terkait Statek yang akan kalian pelajari juga, beberapa materi bab-bab akhir pasti kalian belum pelajari di paruh 1 semester ini. Nah, mungkin pertama-tama kita masuk ke introduction dulu. Apa sih statistika itu? Jadi statistik itu dalam arti luas berarti ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan atau pengelompokan, penyajian dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Nah, statistik itu berdasarkan fungsinya itu terdiri dari dua, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensia. Bedanya apa? Kalau deskriptif itu dia hanya menggambarkan saja tanpa menyimpulkannya. Contohnya kalau kalian membuat grafik atau bagan dari suatu statistik itu termasuk statistik secara deskriptif. Nah, kalau statistik secara inferensia itu dia memanfaatkan data-data yang dikumpulkan itu dan menyimpulkannya. Jadi inferensia dan deskriptif itu bedanya seperti itu. Nah, dalam statistik kita mengenal yang ada yang namanya populasi dan sampel. Ini mungkin udah nggak asing lah di telinga kalian. Apa sih bedanya populasi sama sampel? Intinya populasi itu meneliti semua objek dari suatu penelitian. Sedangkan sampel itu dia hanya mengambil beberapa objek saja yang bisa mewakilkan menjadi gambaran dari suatu populasi. Nah, mengapa sih perlu sampel? Intinya adalah sampel itu diperlukan karena populasi itu untuk mendapatkan populasi itu memerlukan biaya yang cukup besar, baik secara waktu dan juga biaya secara finansial. Sehingga sampel ini diperlukan supaya untuk mempermudahkan suatu proses penelitian itu dilakukan. Nah, dari hasil penelitian atau observasi itu biasanya didapatkan sebuah data. Data itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama, kalau kalian bisa lihat di kiri bawah itu ada cross section, di mana kalau cross section itu intinya adalah banyak subjek tapi dalam satu periode waktu. Kalau di dalam grafik yang ada warnanya itu di antara subjeknya itu ada 3 ABC tapi periodenya di 2011 doang. Jadi itu bisa dibilang data yang cross section. Nah, data yang kedua yaitu ada yang time series. Time series itu dia hanya meneliti satu subjek saja. Misal kalau di grafik ini A doang, tapi periode waktunya yang banyak, misal 2011, 2012, dan 2013. Itu yang disebut dengan data time series. Nah, data yang ketiga adalah pooled atau panel data. Jadi kalau pooled dan panel data ini merupakan gabungan dari cross section dan juga time series yang seperti kalian lihat tabel secara keseluruhan ini merupakan pooled atau panel data. Nah, data itu juga ada yang berupa data primer dan juga data sekunder. Bedanya apa? Ini pasti kalian juga udah nggak asing. Data primer itu data yang kalian peroleh secara langsung dalam suatu observasi, sedangkan data sekunder itu merupakan data yang kalian gunakan dari data-data yang sudah ada dari penelitian-penelitian orang-orang sebelumnya. Boleh ke kanan nggak sih? Oke, nah cara-cara memperoleh data ini ada 2. Sebenarnya ada banyak ini, tapi yang umum dilakukan itu yaitu sensus dan survei. Ini untuk memperoleh data primer. Yang sensus itu lebih ke untuk memperoleh populasi. Pasti kalian udah nggak asing juga kalau ada beberapa sensus penduduk misalnya yang dilakukan oleh BPS itu termasuk cara-cara memperoleh data yang tergolong sebagai populasi. Dan ada kedua itu survei. Nah, survei ini juga pasti udah nggak asing. Kalian pasti udah sering lihat becian-becian di grup yang survei tentang kepuasan customer lah atau apa itu
untuk memperoleh data primer dari suatu sampel. Oke, boleh ke bawah. Nah, dalam suatu statistik kita mengenal yang namanya variabel. Variabel itu terdiri dari dua, yaitu variabel kualitatif dan juga kuantitatif. Variabel kuantitatif itu dibagi lagi menjadi variabel diskrit dan juga kontinu. Bedanya apa? Kalau diskrit itu dia lebih ke satuan, misalnya kayak jumlah mahasiswa di kelas. Misalnya kalau jumlah mahasiswa di kelas 30 itu termasuk angkanya 30 pas, itu berarti sebagai variabel diskrit. Sedangkan kalau continue itu biasanya datanya itu angkanya itu komanya itu tak terhingga gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya rata-rata tinggi dari suatu tinggi badan mahasiswa di kelas statek itu misalnya 160. Sebenarnya itu enggak 160 kesannya kayak diskrit, tapi sebenarnya 160 itu hasil dari pembulatan, yang mana sebenarnya tinggi badan itu merupakan variabel continue yang sebenarnya tinggi badan seseorang itu enggak selalu pas di 160. Pasti ada koma-koma di belakang yang sebenarnya itu dibulatkan supaya lebih simpel. Nah, ke kanan dikit, data itu juga berdasarkan skalanya sesuai yang ada di tabel itu ada yang namanya data nominal dan ordinal, itu untuk yang kualitatif, dan data interval dan rasio untuk yang kuantitatif. Nah, bedanya apa kalau nominal itu dan ordinal? Bedanya adalah kalau nominal itu dia tidak meranking data-data kualitatifnya, dan untuk central tendencies itu dia hanya bisa memakai modus aja. Terus kalau ordinal ini dia meranking data-data kualitatifnya sehingga bisa dikasih perbedaan. Misalnya kayak tingkat kepuasan dari skala 1 sampai 5. Itu termasuk data yang ordinal. Dan untuk yang nominal contohnya misal gender, lelaki dan juga wanita itu termasuk data nominal. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah kalau dalam data ordinal itu misalnya skalanya satu orang A itu ngasih tingkat kepuasan 1, sedangkan orang kedua ngasih tingkat kepuasan 3. Bukan berarti tingkat kepuasan orang kedua atau yang tadi yang ngasih angka 3 itu 3 kali lebih besar dibanding dengan orang pertama. Jadi kesimpulan seperti itu dalam data ordinal itu salah, karena ranking dalam data ordinal itu hanya melambangkan tingkat kepuasan yang lebih besar, tapi tidak nilainya. Oke, untuk yang interval dan rasio itu bedanya apa? Kalau interval dia nggak memiliki nilai 0 yang benar-benar 0. Jadi absolute zero. Jadi apa sih absolute zero? Jadi absolute zero itu adalah ketika suatu nilai 0 dalam data interval itu ternyata memiliki nilai. Kalau di dalam ratio nilai 0-nya itu ya udah 0, berarti itu nggak ada sama sekali. Contohnya apa? Kalau interval itu misalnya paling simpel adalah suhu. Ketika suhunya dibilang 0 itu 0 itu berarti memiliki suatu nilai di mana bisa dikatakan 0 itu entah dia lebih dingin daripada suhu 10 derajat atau lebih panas dibanding dengan minus 10 derajat. Kalau di dalam ratio misalnya saldo ATM misalnya kalau udah 0 ya udah berarti uang kalian habis. Nah, itulah data ratio. Dan untuk di central tendencies-nya dia bisa pakai semua yaitu modus, median dan juga rata-rata min. Boleh. Oke, langsung ke kiri bawah aja. Nah, itu mungkin tadi introduction dari statistik. Terus sekarang kita masuk ke central measure atau central tendencies. Tujuannya apa? Sebenarnya ini lebih melihat di daerah mana sih data-data itu terpusat dan di mana pusat data yang bisa menggambarkan suatu kumpulan data-data. Nah, apa aja sih yang dicari apa aja sih contoh dari central measures ini? Yaitu ada yang pertama ada arithmetic mean. Arithmetic mean itu kita mengenal lebih ke rata-rata aritmatika, yang mana rata-rata ini lebih sensitif terhadap outlier. Rumusnya ini pasti kalian juga udah nggak asing, di mana nanti kalian tuh menjumlahkan semua data-datanya terus dibagi dengan jumlah datanya. Nah, bedanya yang perlu kalian perhatiin di sini jangan sampai salah ketika ujian adalah untuk populasi mean-nya itu lambangnya mu, dan untuk sampel lambangnya adalah X bar. Dan untuk jumlah data di dalam populasi itu dilambangkan dengan N besar, sedangkan dalam sampel itu N kecil. Itu yang harus kalian catat. Terus yang kedua dari central measures yaitu median atau nilai tengah.
nilai tengah ini tidak dipengaruhi oleh outlier. Jadi seberapa besar pun outliernya, median itu nggak bakal berubah. Median itu lebih dipengaruhi dari jumlah datanya. Misalnya untuk jumlah data ganjil dan genap itu rumusnya sama, median itu jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Tapi yang perlu kalian catat, dari rumus yang ini itu yang ketemu adalah titik mediannya. Jadi jika ditanya nilai dari mediannya dengan rumus ini, akan jawab dengan rumus ini, itu belum selesai. Tapi kalian baru ketemu titik mediannya atau lokasi mediannya. Kalian perlu cari lagi berapa sih nilai median dari titik yang kalian temuin itu. Misalnya contohnya, misalnya kalau ada tiga, anggap gue simpelin deh, 3 data. 3 data itu kan data ganjil ya, berarti 3 ditambah 1 dibagi 2, berarti ketemu 2. Berarti 2 itu sebenarnya bukan nilai mediannya, tapi itu titik mediannya. Jadi kita harus cari berapa sih nilai dari data kedua itu. Oh ya, sebelumnya kalau ada yang mau ditanya langsung potong aja ya guys, di sini santai aja. Oke, terus kita lanjut ke yang kedua, yang ketiga ada modus. Jadi di modus kiri share. Nah, jadi modus ini atau mode itu sebenarnya simple banget. Ini yang paling simple, di mana dia cuma melihat frekuensi dari suatu data itu keluar dalam suatu penelitian. Jadi modus itu merupakan frekuensi terbanyak dari suatu data dalam suatu penelitian. Misalnya kalau di dalam sini contohnya itu 2 itu merupakan data yang paling sering muncul. Frekuensinya ada di sebanyak 4 kali. Jadi modus dari suatu data ini yaitu adalah 2. Ini tapi yang perlu diperhatikan adalah modus ini bakal lebih sulit jika datanya itu sangat banyak. Oke, boleh kanan sedikit. Nah, ini sebenarnya ini akan dipelajari di materi yang lebih ke bawah sedikit, tapi ini sedikit gambaran aja buat kalian. Jadi ada kita mengenal yang namanya skewness, yaitu kayak kemiringan suatu penyebaran gitulah. Intinya ada di mana data itu bersifat simetris, di mana mean, median, dan modusnya itu terletak pada satu titik dan nilainya sama. Sedangkan kalau untuk yang positive skewed itu di mana yang kalian harus ingat supaya gampang itu intinya mean-nya bakal lebih gede atau letaknya di kanan, tergantung dari mana posisi yang lebih gede dibanding dengan median dan juga modusnya. Terus kalau yang negative skewed itu mean-nya lebih kecil atau letaknya di kiri median dan modusnya. Oke, boleh ke bawah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada weighted mean. Nah, weighted mean ini sebenarnya udah cukup pasti udah sering lihat. Kalau kalian lihat SIAK NG daftar nilai kalian itu merupakan contoh dari weighted mean, di mana terdapat bobot-bobot penilaian dari nilai-nilai yang kalian peroleh. Ini contohnya adalah misalnya untuk UTS itu bobotnya 30%, UAS 30%, dan sebagainya. Nah, gimana cara ngitung weighted mean? Yaitu nilainya tadi dikali dengan bobotnya. Misalnya kalian dapat UTS 90, ya udah dikali 30, terus ditambah dengan 87 dikali 30, ditambah dengan 98 dikali 25, terus 79 kali 15. Itulah yang jadi weighted mean yang angkanya 89,45 itu tadi. Namun yang perlu dicatat, jika nilai bobotnya ini nggak pas 100%, itu kalian harus bagi lagi hasil penjumlahannya dengan persentase. Misalnya kalau bobotnya itu ternyata totalnya 90%, nggak 100%. Udah nanti kalian kaliin dulu datanya sama bobotnya masing-masing, terus kalian jumlahin, baru dibagi dengan 90% tadi, supaya nemu weighted mean yang lebih akurat. Terus ada juga kita mengenal yang namanya unweighted mean. Unweighted mean itu adalah suatu rata-rata yang dimana mereka nggak memperhitungkan bobotnya gitu. Jadi jika datanya terdapat 4 jumlah data, jadi ya udah kita jumlahin aja keempat data itu lalu dibagi 4. Contohnya hasilnya itu 88,5. Oke, boleh ke bawah. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang namanya average geometric mean. Bedanya apa sama arithmetic mean? Sebenarnya geometric mean ini lebih digunakan ketika data-datanya itu bersifat compounding atau bersifat bertumbuh dalam suatu periode waktu.
contoh-contoh data yang bertumbuh dalam suatu periode waktu, contohnya itu return dari suatu investasi, terus inflasi tiap tahunnya, itu juga contoh-contoh sebagai data-data yang bersifat compounding. Nah, biasanya data-data yang digunakan dalam geometric mean itu, kalau menggunakan rumus yang pertama itu data-datanya dalam bentuk persentase atau yang udah menggambarkan suatu pertumbuhan gitu. Nah, contohnya kayak ini 2010 tumbuhnya 4%, 3,4%, 5%, dan sebagainya. Nah, kalau rumus yang kedua itu yang harus kalian ingat langsung ke yang paling kanannya aja, N-1 akar N-1 dari XN per X1 min 1. Nah, kapan sih digunain rumus yang kayak ini? Ini kalian gunain tuh ketika soalnya itu memberikan suatu data aslinya, bukan data yang berupa pertumbuhan gitu, bukan persentase. Jadi daripada kalian repot-repot untuk nyari persentase pertumbuhan tiap tahunnya, kalian langsung aja pakai rumus yang ini, di mana nanti misalnya kalau contoh contoh yang di samping itu ada 430 sebagai data ketiga, terus ada 300 sebagai data pertama, ya udah itu kalian bagi dulu terus diakarin dengan N-1. Karena jumlah datanya di sini 3, berarti N-1-nya 2, berarti akar kuadrat dari 430 per 300. Nah, hasilnya kalian minusin 1 aja. Nanti ketemulah average geometric mean-nya. Oke, boleh dilanjut. Oke, kita lanjut ke yang dispersion measures. Ini tujuannya dari dispersion ini adalah melihat seberapa tersebar atau seberapa bervariasi suatu data yang dikumpulkan dari suatu penelitian. Nah, apa aja sih yang bagian-bagian dari dispersion measures ini? Yang pertama ada range, di mana range itu rumusnya yaitu maximum value dikurang minimum value. Jadi range itu menggambarkan jangkauan dari suatu data hasil penelitian gitu lah. Terus kita juga mengenal yang namanya MAD atau mean absolute deviation. Yang rumusnya bisa kalian lihat di sini. Itu untuk yang sampel dan population yang perlu kalian ingat adalah penggunaan dari X bar dan juga mu-nya atau rata-ratanya itu jangan sampai ketukar. Nah, selanjutnya kita juga mengenal adanya varians atau standar deviasi. Nah, kalau varians atau standar deviasi, varians ini sendiri pertama itu rumusnya sebenarnya rada mirip sama MAD, tapi bedanya apa? Kalau di MAD dia memutlakan suatu hasil pengurangan dari data dengan rata-ratanya, tapi kalau di sini dia mengkuadratkan. Terus kalau di dalam sampel itu dia kalau di MAD dia langsung memasukkan jumlah datanya atau N-nya, tapi kalau di varians itu dia harus minus 1-in dulu. Itu harus kalian catat. Terus standar deviasi itu apa? Standar deviasi itu simpel banget, itu akar kuadrat dari varians. Oke, lanjut ke coefficient dan variation. Coefficient variation ini sebenarnya lebih menggambarkan tingkat persebaran suatu data juga. Jadi emang rata-rata antara varian, standar deviasi, coefficient of variation itu menggambarkan gimana sih persebaran data dalam suatu kumpulan data hasil penelitian. Rumusnya ini untuk sampel tuh S per akar rata-ratanya, dan untuk populasi juga sama. Oke, boleh dilanjut. Oke, sekarang kita latihan soal dulu ya. Wait. Soalnya kelihatan jelas gak? Oke, kelihatan. Oke, nih. Jadi dikasih data, ini stem and leaf ya. Construct a stem and leaf display with 5 stems. Jadi pertama, stems itu tuh yang angka di depannya gitu loh. Misalnya ini 147, berarti stemsnya itu 1 sama 4. Leaf itu pasti angka yang di paling belakang. Berarti di sini 7, terus ini 8, ini 9, dan seterusnya. Nah, cara bikinnya itu gampang banget, tinggal kalian kopas aja nih template-nya. Terus tulis stem-stemnya ada apa aja. Di sini kan ada 14, 15, 16, 17, 18. Pas kan 5 stems. Berarti tinggal tulis 14, 15, 16, 17, 18. Terus ditulis leaf-nya yang tadi angka paling belakang itu. Kalau 14 ada apa aja? Ada 7, 8, 8 sama 9 kan. Tulis di sini.
Nah, terus 15 juga tulis ada 2, 4, 4, 4, 5, sorry. 5, 5. Nah, 16, oh belum. Oke, sekarang 6. Terusnya sampai bawah, sampai stem yang terakhir. Oke. Nah, setelah bikin stem and leaf-nya kayak gini, step kedua adalah bikin frekuensinya. Cara bikin frekuensi itu, kan jumlah datanya ya. Jadi kalian tinggal count leaf-nya aja. Kalau di Excel, tinggal pakai sama dengan count, terus kalian drag leaf-nya. Terus dapet kan, terus tinggal drag ke bawah. Karena sama caranya. Wait. Oh, ini kurang panjang drag-nya. Kanan count, terus drag dari sini sampai ujung aja. Nah, oke. Terus drag deh ke bawah. Oke, sekarang udah bener ya. Jadi count, terus drag sampai ujung, terus drag ke bawah. Selesai dapat frekuensinya, sekarang sum-nya. Sum-nya itu supaya cepat, kalian awal-awalnya hitung total stem-nya dulu, berarti stem dikali 10, karena ini kan puluhan ya, buat tempat leaf-nya ini. Terus kali frekuensinya, baru tambah sum dari leaf-nya. Di drag, terus dapat. Oke, tinggal di drag lagi deh ke bawah. Gitu. Ya, pokoknya intinya cari stem-nya dulu dengan cara stem kali 10 kali frekuensi, terus ditambah sum dari leaf-leaf-nya. Tuh, dapat. Oke, stem and leaf berarti udah selesai. Next, calculate the arithmetic mean, median, and mode for the data stem. 16 ya. Di sini diminta cuman buat 16 doang, jadi lebih gampang. Nah, ini kuncinya, kalau kalian tulis di UAS itu harus pakai rumus yang manual. Kayak yang tadi Vian jelasin, kalau min kan total datanya dibagi frekuensi datanya gitu. Kalau di sini kan berarti 161 tambah 162 tambah 163 dan seterusnya dibagi 8 kan. Kalau di kertas UAS tulisnya kayak gitu. Cuman buat ngecek lagi di Excel-nya, biar lebih akurat, bisa pakai sama dengan average, terus kalian drag. Nah, kalau misalnya kalian males hitung juga, nggak apa-apa. Kalian di kertas UAS-nya, kalian tetap tulis rumusnya, tapi hasilnya nggak usah kalian hitung satu-satu, tinggal pakai Excel aja gitu. Terus buat median, kayak yang tadi Vian jelasin, kalau median itu pertama-tama kan cari posisinya dulu kan, yang pakai rumus. Lokasi titik berarti sama dengan, kalau median kan berarti kuartil 2 ya. Kuartil 2 berarti setengah kali jumlah data semuanya. Kalau di sini kan yang dihitung cuma yang stem 16 doang, berarti 8 tambah 1. Gitu. Ini berarti posisi data ke 4,5. Nah, tinggal hitung deh dari sini. Berarti 161, 162, 3, 4. Berarti 164 kan data keempatnya. X4-nya sama dengan 164. Nah, ini gimana nih ada koma? Gampang. Jadi caranya tinggal angka di belakang komanya
terus dikali, maaf. Angka di belakang komanya kan 0,5, dikali data 1 setelah data itu sendiri. Berarti setelah 164 kan ada 165 nih. Ini dikurang data itu sendiri. Ya. Wait. Ya, bener ya. Jadi, kalau ada koma, tinggal angka belakang koma kali data setelah data itu sendiri, kurang data X4-nya ini. Udah dapat, tinggal ditambahin 164 tambah 0,5, 164,5. Gitu. Itu buat... sorry. Kenapa? Sorry. Ini kayaknya share screen-nya nge-lag deh. Kayak nggak gerak gitu. Oh, serius? Tapi suaranya lancar. Yang lain gimana? Masih nge-lag nggak? Kalau sekarang? Enggak gerak. Masih, Kak. Oh, masih ya? Ya, bentar deh. Gue coba stop share, terus share screen ulang ya. Coba deh, udah bisa belum? Udah. Oke, aman ya. Ya, tadi sampai mana ya? Maksudnya kalian bisa lihatnya sampai kapan? Sampai B udah bisa belum? Yang arithmetic mean tadi? Atau udah nge-lag? Sebenarnya tuh nge-lag dari tadi yang apa sih? Yang masih A itu yang 4970 tuh udah agak nge-lag gitu. Nggak gerak. Oh, oke. Yang atas. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya intinya kalau arithmetic mean itu pakai cara manual, tulis rumusnya di kertas. Terus kalau mau cepet, langsung hitung aja di Excel. Masukin semua datanya, terus sama dengan average, drag datanya. Nah, kalau cari median, itu cari posisinya dulu, kayak yang tadi Vian jelasin. Berarti kalau kuartil 2, itu setengah kali total jumlah frekuensinya tambah 1. Dapat hasilnya 4,5 kan, berarti data ke 4,5 diambil dari sini, data keempatnya kan 164. Tinggal urusin koma-komaannya. Berarti angka di belakang komanya dikali data setelah 164 itu berarti 165 kurang 164. Ya, terus habis itu dapat kan. Ditambahin jumlahnya 164,5. Next, berarti modusnya. Nah, di sini kan enggak ada yang sama ya, sama sekali. Berarti modusnya nggak ada. Di sini kalian tinggal ya ngarang bebas aja guys. Pokoknya intinya there is no mode because no data is in the most frequency. Each data occurs only one time. Ini kalian jelasin aja sendiri. Nah, next sekarang disuruh construct box plot for the whole data. Nah, box plot itu pertama-tama yang kalian harus perhatiin harus ada 7 data nih. Yang pertama, data paling minimalnya, yang kedua data paling tingginya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, upper limit sama lower limit. Pokoknya intinya hitung 7 itu dulu guys. Jadi di sini maaf, ini kayaknya terlalu kecil deh. Esa, kayaknya masih nge-lag deh. Oh, masih ya? Iya. Atau Vi, lo boleh tolongin share screen nggak? Oh, oke. Nah, terus gimana? Oke. Dan Siapa? bisa tolong share screen-in nggak? Gue. Iya. Bentar. Bentar ya.
Sekarang masih ya? Masih nge-lag ya? Masih. Iya, masih ngelag. Masih di 164,5. Oh. Kalian bisa lihat ininya nggak, tapi sebelahnya ininya nih, jawaban UTS gue yang tulis tangan. Bisa. Nah, coba lihat yang C deh. Yang C yang min 147, max 188. Kelihatan kan? Kelihatan, Sir. Oke, mantap. Nah, jadi gitu ya guys, box plot, cari min, max, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, upper limit, lower limit. Min max-nya udah dapat, kuartil 1, nah kuartil itu kan terdiri dari 3 ya, ada persentil 25%, 50%, sama 75%. Caranya gampang, kalau yang kuartil 1 kan 25% tuh, berarti 25% kali total frekuensi data tambah 1. Dapat lokasi datanya. Nah, di situ kan gue tulis lokasi datanya X8 kan, berarti data ke-8. Kalau kalian lihat di STEM and Leaf-nya, data ke-8 itu berarti hitung dari atas kan, 154. Ya kan? 154 itu data ke-8-nya, lihat di STEM and Leaf. Kalau kuartil 2 itu berarti 50/100 kali jumlah frekuensinya tambah 1, dapat lokasi datanya, berarti 16 ya, data ke-16. Data ke-16 di sini berarti di STEM 16, berarti 162. 162 dapat tinggal kuartil 3. Kuartil 3 sama caranya kayak yang sebelumnya, tapi bedanya ini 75%. Terus dapat data ke 24, dilihat lagi dari STEM and Leaf-nya, berarti di STEM ke 17 ya. 17, 170, 171 berarti. Frekuensi ke-16-nya ada di frekuensi ke-24-nya ada di 171 gitu. Nah, sekarang cari upper limit sama lower limit. Ini nanti kalian bakal tahu fungsinya nanti, cuman pokoknya intinya hitung dulu aja. Kalau upper limit itu rumusnya kuartil 3 tambah 1,5 kali interquartile range. Interquartile range itu yang kuartil 3 kurang kuartil 1. Nah, kuartil 3 kan tadi kita udah dapat 171 ya. 171 tambah 1,5 kali tanda kurung 171 kuartil 3 itu, kurang kuartil 1-nya berarti 164, sesuai yang kita cari tadi. Dapat, pokoknya tinggal masukin rumus, dapat 196,5. Nah, kalau buat lower limitnya, itu kuartil 1 kurang 1,5 kali interquartile range. Kuartil 1 tadi kan dapat 154, kurang 1,5 kali 171 kurang 154. Dapat 128,5. Dapat. Nah, setelah dapat 77-nya, baru deh urusin tuh gambarnya. Gambarnya tinggal, tapi harus presisi ya guys, jadi harus pakai penggaris. Kalian ukur sentimeternya. Jadi, bikin dulu 2 titik ujung, paling kiri min, paling kanan data yang maksimum, berarti paling kiri 147, paling kanan 188. Kalau bisa 10 cm aja, biar hitungnya gampang. Jarak antara min sama max-nya. Nah, terus tinggal cari lokasi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya tuh di mana. Cara carinya itu, tadi kuartil 1 kan kita dapat 154. Cara carinya, kuartil 1 kurang data minimum bagi data maksimum kurang data minimum.
Sama kayak kuartil 2. Kuartil 2 berarti kuartil 2 kurang data minimum bagi data maksimum kurang data minimum. Sama kayak kuartil 3 juga, cuman kuartilnya diganti kuartil 3 gitu. Kuartil 3 kurang data minimum bagi data maksimum kurang data minimum. Dikali 10 cm. Kenapa 10? Karena tadi kayak yang gue saranin tadi, kalau bisa gambar garisnya tuh dari ujung ke ujung 10 cm aja biar gampang dikaliinnya. Ya kan? Semuanya dikali 10 cm, nah dapat deh. Kalau kuartil 1 kan di sini 1,7 cm. Berarti itu jarak antara data minimumnya sama kuartil satunya, 1,7 cm. Nah, kalau yang kuartil 2, jarak antara data minimum sama kuartil 2-nya berarti 3,7 cm. Begitu juga yang kuartil 3, berarti 5,8 cm ditarik dari data minimumnya. Gitu. Terus dikotakin, digambar, udah jadi deh box plotnya. Nah, coba deh. Sampai sekarang masih nge-lag nggak? Oke deh. Maaf ya. Maaf banget ya. Tapi bisa lihat kan ya? Aman. Kalian buka Bitly-nya aja ya guys. Sambil buka Mojakunya kalau gue nge-lag share screen-nya. Biar bisa sambil lihat juga. Nah, lanjut aja kali ya. Biar gak kelamaan. Sekarang yang D. Show whether the data contains outliers. Nah, ini come in handy nih. Karena kita udah hitung tadi upper limit sama lower limit pas hitung box plot. Upper limit berarti tadi kan sesuai rumusnya dapat 196,5 sama lower limit dapat 128,5. Intinya kalau misalnya datanya di atas upper limit itu berarti dia outlier yang paling tinggi di antara data-data lainnya gitu. Jadi dia mencolok sendiri, paling tinggi sendiri. Kalau misalnya dia di bawah lower limit, berarti dia data yang paling rendah di antara data-data lainnya, data yang paling mencolok gitu. Nah, di sini kan upper limitnya 196,5, sedangkan data maksimumnya kan 188. Itu ngelewatin nggak? Enggak kan? Berarti dia bukan outlier, karena dia nggak ngelebihin si upper limit ini. Terus kalau lower limit, kan data yang paling minimumnya kan 147. Tapi dia nggak kurang dari lower limit kan, berarti dia bukan outlier juga gitu. Nah, terakhir nih soalnya make a comment of the shape of the distribution of the data. Ini sesuai yang tadi Vian udah jelasin. Shape of distribution itu kan ada positive skewed, negative skewed, sama yang di tengah-tengah itu kan. Nah, kalau misalnya disuruh cari distribution of the data, kalian cari dua intinya guys. Cari mean sama median. Udah, sama fokus di gambar. Nih, misalnya di sini, mean-nya kan udah dapet tuh. Gampang lah ya, kalian semua pasti udah bisa ditambahin semua datanya, dibagi jumlah frekuensinya, dapat 162,74. Mediannya itu sesuai yang tadi kita cari, X16 kan, data ke-16, itu berarti tadi, wait, ya 162 ya mediannya. 162 mediannya, min-nya 162,74. Nah, dilihat dari hasil min sama median ini, min-nya kan lebih gede, berarti dia positively skewed. Kalau misalnya mediannya yang lebih gede, berarti dia negatively skewed. Ingat aja kuncinya di min, guys. Kalau min-nya lebih tinggi, berarti positif. Kalau min-nya lebih kecil, berarti negatif. Nah, gambarnya kalian tinggal gambar nih, bukit, Q1, Q2, Q3. Kalau misalnya positively skewed, dia lebih ke kiri gitu. Nih, kayak yang tadi, Tian mana?
Tapi gue nggak bisa share screen. Pokoknya intinya itulah ya. Intinya kalau positively skewed, dia bukitnya lebih nonjol di kiri gitu. Terus jangan lupa kasih kesimpulan di setiap soal, biar nilainya nggak dikurangin. Jadi kesimpulannya adalah, if mean more than median, then it is proven that the data is positively skewed gitu. Nah, wait. Nomor 2, biar Vian jelasin materi dulu ya. Oke. Ini lo yang share screen share. Lo aja deh, Vi. Oke. Gue nge-lag deh. Udah kelihatan belum? Oke, aman. Oke, bentar. Oke, tadi Sherlyn mau tanya ada kecepatan ya, jadi gue jelasin sedikit tentang summarizing data kualitatif dan juga kuantitatif. Intinya kualitatif data itu bisa dipresentasikan atau digambarkan dengan beberapa cara, contohnya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang dimana nanti ada data-datanya apa aja, misalnya ada variabelnya itu cuaca, terus datanya ada mendung, hujan, dan cerah, itu ada frekuensinya berapa. Terus kalian bisa juga nambahin untuk data kualitatif itu relatif frekuensi, yang mana rumusnya itu frekuensinya dibagi dengan total frekuensinya. Terus data kualitatif itu juga bisa digambarkan dengan pie chart dan juga bar chart. Pie chart itu ini udah nggak asing lah pasti buat kalian, dan juga bar chart itu seperti ini, dimana intinya tinggi dari bar chart itu menggambarkan peluang bisa juga frekuensi dari datanya. Terus kalau untuk pie chart itu pembagiannya itu dibagi berdasarkan bisa juga peluang, bisa juga frekuensinya. Terus kalau kuantitatif, Oke, kalau kuantitatif itu bisa digambarkan juga dengan tabel distribusi frekuensi, di mana kalau nyari kelasnya itu bisa pakai rumus 2K rules, tapi hasil dari 2K rules ini nggak selalu harus jumlah kelasnya segitu, tapi bisa disesuaikan juga dengan preferensi dari pembuat tabel dari distribusi frekuensinya. Rumus 2K rules itu mungkin sedikit gambaran aja, misalnya di sini N-nya ini 36 nih, yang kalian lihat di tabel 36, berarti 2 pangkat K itu harus lebih besar dari 36. Berapa sih angka yang K yang bisa menghasilkan 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan lebih besar dari 36, yaitu 2 pangkat 6 kan, berarti jumlah kelas yang direkomendasikan dalam 2K rules itu yaitu 6 kelas. Tapi kan di sini dia juga buatnya 5 kelas, jadi emang 2K rules ini salah satu contoh cara untuk mencari jumlah kelas gitu. Yang perlu dicatat yaitu width atau panjang kelasnya itu harus setara dari masing-masing kelasnya itu sendiri. Untuk panjang kelasnya itu rumusnya adalah max value minus minimal value dibagi dengan number of class. Terus kalau ada tabel distribusi frekuensi dalam data kuantitatif itu bisa menggambarkan dengan frekuensinya, terus dengan kumulatif frekuensinya, atau dengan peluangnya atau relatif frekuensinya. Di mana relatif frekuensinya udah gue jelasin tadi, rumusnya adalah frekuensi dibagi dengan total frekuensi. Terus yang perlu dicatat untuk yang diagram itu kuantitatif data itu hanya digambarkan dengan histogram, ogive, dan juga poligon. Oh iya, tapi untuk perbedaannya sedikit gue gambarin. Poligon itu bedanya sama ogive itu apa? Poligon itu dimulai dari 0 dan diakhiri juga dengan 0. Terus bedanya lagi, ogive itu merupakan kumulatif frekuensinya atau kumulatif relatif frekuensinya, sedangkan di poligon itu dia frekuensi dari masing-masing kelasnya. Terus selain itu kalau dalam bentuk
kelas seperti ini dia menggunakan nilai tengahnya untuk digambarkan dalam poligon atau GIF itu sendiri. Nah, beda sama yang histogram. Histogram itu menggambarkan grafiknya berdasarkan panjang kelasnya, misalnya 300/400. Terus kenapa histogram itu mepet-mepet? Karena kelas-kelasnya itu batas bawah dan batas atas dari kedua kelas itu biasanya saling berhubungan, sehingga histogram ini digambarkan dengan grafik yang bernempel-nempel seperti itu. Terus selain itu juga ada yang namanya dot plot. Dot plot ini sebenarnya mirip kayak bar chart, di mana nanti ada suatu data dan seberapa banyak frekuensinya itu muncul, itu tinggal ditambahin titik-titiknya aja. Jadi semakin banyak datanya itu muncul, ya berarti semakin tinggi lah titiknya. Terus juga ini yang dijawab tadi di soal yang dijawab Sherlyn, itu ada yang namanya stem and leaf, di mana stem and leaf ini merupakan salah satu metode juga untuk menggambarkan suatu data kuantitatif, di mana leaf-nya ini merupakan angka satuan dari suatu data, sedangkan stem-nya ini angka bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan pun bisa. Intinya leaf ini harus satuan dan sisa stem ini angka sisanya. Misalnya kalau cara bacanya itu gimana, jadi stem 4 dan leaf 0 berarti itu datanya 40, terus stem 4 datanya leaf-nya 9 berarti 49 dan seterusnya. Terus yang perlu dicatat adalah masing-masing stem itu dibuat barisnya sendiri. Jadi jika udah berganti stem ya udah buat baris baru aja. Terus yang udah dijelasin Sherlyn tadi juga ada yang namanya kuartil dan juga persentil. Rumusnya apa? Jadi tapi sebelum itu kuartil 1 itu sama dengan persentil 25. Jadi beda kuartil sama persentil tuh hanya beda dalam jumlah pembagiannya saja. Jadi kalau di dalam kuartil dia membagi data itu dalam 4 bagian. Kalau dalam persentil ya udah dalam 100 bagian. Nah, jadi sehingga kuartil 1 itu sama dengan persentil 25, kuartil 2 sama dengan persentil 50, kuartil 3 sama dengan persentil 75. Nah, rumusnya apa? Jadi untuk misalnya nih kita ingin mencari letak dari persentil 25. Nah, rumusnya apa? Yaitu N+1 dibagi P. P itu adalah ini angka 25-nya ini dibagi dengan 100. Nah, jadi misalnya kita ingin nyari titik dari persentil 25. Ya udah kita masukin aja nih dari data yang ini kan di sini ada 10 nih jumlah datanya. Udah 10 plus 1, 11 dibagi dengan 25 plus 100. Nah, ketemulah ini 2,75. 2,75 ini yang perlu kalian catat lagi dan perlu kalian ingat bahwa 2,75 ini bukan value dari persentilnya, tapi merupakan titik di mana persentil ke-25 itu berada. Jadi kita harus nyari lagi value-nya. Cara nyari value-nya gimana? Jadi ini yang kalian harus lihat adalah angka sebelum koma itu dijumlahkan dengan perkalian dari angka komanya yaitu 0,75 dikali dengan hasil pengurangan dari satu angka dari angka sebelum koma yaitu 2. Jadi berarti 3 dikurang dengan 2 gitu. Jadi 8,09 dikurang dengan minus 7,34. Hasil perkaliannya baru dijumlahkan dengan angka yang sebelum koma yaitu angka 2. Yang nilai di titik kedua. Hasilnya ketemu 4,23. Jadi inilah persentil 25-nya. Terus, nah dari tadi kan kita banyakkan membahas mengenai data yang single data. Nah, gimana kalau datanya itu ternyata grup yang kayak tadi ada penggambarannya itu yang berkelas-kelas gitu. Jadi sebenarnya simpel aja intinya kalau data yang grup itu dia mencari dulu titik tengahnya baru dikali dengan frekuensinya. Terus selebihnya rumusnya itu sama. Terus ya ini untuk yang persentil sama kuartil untuk data grup itu ada perbedaan sedikit di mana untuk mencari titik persentil atau kuartilnya itu bisa dengan rumus M dikali N per 100. M itu apa? M itu jumlah angka persentil yang dicari. Misalnya persentil 10 ya udah berarti 10 dikali N-nya jumlah data per 100. Nah, ini baru ketemu titik persentilnya. Terus kalau untuk mencari nilainya itu ini ada rumusnya di sini L. L itu adalah batas bawah dari kelas persentil dan ditambah dengan H per F. H itu adalah lebar kelas. F itu adalah frekuensi dari kelas lokasi persentil dikali dengan titiknya tadi dikurangkan dengan frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya. Terus di dalam ini juga kita bisa menggambarkan, di dalam statistik kita bisa menggambarkan juga dengan box plot. Box plot ya. Box plot ini kalau kan bisa perhatikan contoh-contohnya itu misalnya kalau grafik-grafik pergerakan harga saham itu berarti rata-rata makanya box plot.
Karena kenapa? Karena lebih mudah aja ngelihat berapa sih nilai tertinggi yang ada pada satu periode atau nilai terendahnya seperti itu. Apa sih yang digambarkan dalam box plot itu? Yaitu yang pertama yang tadi gue bilang nilai terkecil, terus ada kuartil 1, 2, dan 3, dan juga ada nilai terbesar atau yang kita kenal sebagai L. Nah, di dalam box plot ini dia bisa mengidentifikasi adanya outlier atau pencilan, di mana box plot ini kita memanfaatkan yang namanya interquartile range, yaitu EQR. EQR itu rumusnya adalah Q3 minus Q1. Nah, gimana sih suatu data itu dapat dikatakan sebagai outlier? Intinya suatu data dapat dikatakan sebagai outlier itu dengan dua kriteria. Tapi intinya kalau untuk kriteria outlier bawah atau outlier kecil yang di sisi kiri sini, itu jika Q1 atau kuartil 1 dikurang dengan data terendahnya itu menghasilkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan 1,5 dikali dengan interquartile range-nya. Jadi kalau ada ini terpenuhi, maka otomatis dapat dikatakan ada yang namanya outlier bawah. Nah, kalau yang outlier atas di sisi kanan, itu berarti kriterianya adalah nilai terbesarnya dikurang dengan kuartil 3, hasilnya lebih besar dari 1,5 dari interquartile range-nya. Nah, gimana sih penggambaran box plot jika tidak ada yang namanya outlier? Jadi kalau nggak ada yang namanya outlier, box plot itu gambarnya seperti ini, di mana di sini titik kuartil 1-nya, terus median ini juga sama dengan kuartil 2-nya, kuartil 3-nya ada di sini. Nah, yang menjadi yang lumayan bikin effort adalah menentukan ujungnya ini. Jadi kalau nggak ada yang namanya outlier, jadi kita langsung pakai aja yang namanya nilai terkecil dan nilai terbesarnya, jadi nilai S dan nilai L. Berbeda lagi jika kasusnya terdapat suatu outlier. Nah, kalau ada outlier, kita harus buat, bentar nih, masih lebih kecil. Sorry. Nah, kalau ada outlier itu kita harus nyari ujungnya itu dengan rumus Q1 minus 1,5 interquartile range untuk yang bawah, dan Q3 plus 1, interquartile range untuk yang atas. Nah, jadi pasti nanti nilai dari outlier-nya itu berada di luar batas ini. Nah, bisa aja kalau emang ada outlier-nya di sisi kanan aja, berarti nanti di sini nggak ada outlier, udah di sini berarti pakai nilai terendahnya terendahnya aja, yaitu S. Berarti di sini tinggal pakai Q3 plus 1,5 interquartile range, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang contingency table. Contingency table kalau nggak salah keluar di UTS tahun lalu. Ini contingency table itu adalah dia menggambarkan dua hubungan antara dua variabel gitu lah intinya. Jadi misalnya di sini variabelnya adalah lemparan kedua dan lemparan ke satu. Terus ada itu masuk atau tidak, itu berapa sering sih data itu keluar, itu tinggal dijumlahkan aja nih secara vertikal, secara horizontal. Terus nanti totalnya di sini hasil penjumlahan juga nih secara horizontal dan juga secara vertikal. Intinya hasil penjumlahannya itu harus sama. Terus kita juga mengenal yang namanya scatter plot. Scatter plot ini suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, misalnya X dan Y. Kalau ini mirip kayak kurva penawaran, kalau dia ke atas berarti hubungannya positif. Kalau kayak yang ini ke bawah atau downward, itu berarti dia hubungan bersifat negatif. Terus ada juga yang hubungannya kayak gini, ini tinggal kalian tafsirkan sendiri. Terus kita juga mengenal namanya covariance dan juga correlation. Nah, bedanya apa? Covariance itu dia menggambarkan suatu hubungan linear antara dua variabel, tapi dia tidak mengukur kekuatan dari hubungan antara kedua variabel itu. Sedangkan correlation itu dia mengukur hubungan suatu dua variabel dan juga kekuatannya juga. Di sini ada standar-standarnya gitu untuk menentukan apakah hubungannya itu remah atau sedang atau bahkan kuat atau bahkan perfect. Rumusnya kalian bisa lihat di sana. Nah, kalau untuk skewness itu yang udah sempat gue jelasin tadi, intinya skewness ini menggambarkan seberapa persebarnya satu data dan juga bisa menggambarkan di mana pusat data itu berada. Nah, misalnya kalau dia berada tinggi di sini, berarti data tuh banyak berkumpul di sini. Terus di sini berarti datanya sedikit gitu. Intinya ada yang negatively skewed, terus ada normal distribution yang dimana modus mediannya itu titiknya sama dan nilainya sama. Terus positive
acute itu juga yang titik penyebarannya berkumpul di sisi kiri dan menipis di sisi kanannya gitu. Nah ini sebelum masuk ke soal kedua, gue jelasin sedikit mungkin materi mengenai price index. Ini mungkin udah nggak asing udah bagi kalian nih di SMA, SMP pasti udah nemu materi ini. Intinya indeks itu dibagi menjadi 3 kalau di dalam mata kuliah statistik ini, statek ini. Indeks itu dibagi menjadi simple price index, aggregate price index, dan juga reindexing. Nah, aggregate price index ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unweighted dan juga weighted. Terus, yang weighted ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu Paasche, Las Peyres, Visser, dan juga value. Nah, pengertiannya apa? Untuk yang simple index, ini gue langsung ke rumus aja. Jadi intinya kalau simple index adalah dia mengkalkulasi satu barang, harga dari suatu barang, misalnya ini di sini red wine, itu di suatu tahun yang dihitung yaitu 2008, dibagi dengan tahun dasarnya, itu di sini dia menggunakan tahun dasar di tahun 2007 dikali dengan 100. Nah, hasilnya itu adalah indeks dari tahun yang dihitung tadi, yaitu tahun 2008. Jadi emang dia di simple price index ini biasanya tuh hanya memperhitungkan satu barang saja. Terus kita masuk ke aggregate index saja dulu. Aggregate index di sini ada yang unweighted dan juga weighted. Bedanya apa? Kalau unweighted dia tuh nggak mempertimbangkan, jadi kalau di agregat itu kan dia namanya agregat itu, jadi banyak barang itu dikalkulasiin secara bersamaan untuk menghasilkan suatu indeks gitu. Nah, tapi kalau di unweighted, dia itu nggak mempertimbangkan berapa sih kuantitas yang terjual dari suatu harga itu. Dia langsung menjumlahkan semua harga-harga dari masing-masing barangnya itu. Misalnya di sini automobile expense. Di sini ada list payment, fuel apalah itu, repair dan semacamnya. Nah, itu kalian dikalkulasiin, terus hasilnya dibagi dengan kalkulasi dari jumlah harga dari tahun yang dihitung dibagi dengan tahun dasarnya dikali dengan 100. Hasilnya di sini 118,8. Jadi itu untuk yang unweighted. Bedanya apa sama yang weighted ini? Weighted kan dibagi menjadi 4 tuh. Nah, bedanya unweighted dan weighted itu dia di weighted dia memperhitungkan kuantitas dari masing-masing barangnya. Misalnya kalau di Paasche Index, dia menggunakan kuantitas dari tahun berjalan untuk sebagai pengali dari harganya. Misalnya rumusnya adalah sigma dari harga dari tahun berjalan dikali dengan kuantitas tahun berjalan dibagi dengan sigma dari harga dari tahun dasar dikali dengan kuantitas di tahun dasar dikali 100. Nah, Las Peyres ini sedikit kebalikan dari Paasche, di mana dia menggunakan kuantitas dari tahun dasar untuk menghitung indeksnya. Nah, keunggulan dan jadi masing-masing dua metode ini, Paasche dan Las Peyres ini punya keunggulan, kelebihan dan kelemahannya masing-masing, di mana keduanya ini bisa menghasilkan overstatement dan juga understatement. Terus dan juga Paasche ini lebih costly dibandingkan dengan Las Peyres karena nanti misalnya kalau BPS menggunakan Paasche, by the way sekarang BPS itu menggunakan Las Peyres ya, jadi dia menggunakan tahun dasar. Nah, kalau BPS menggunakan Paasche, dia harus menghitung kuantitas dari masing-masing barang atau produk itu tiap tahunnya karena dia menggunakan kuantitas dari tahun berjalan dan itu sangat effort dan juga bakal menimbulkan biaya yang besar. Terus sebenarnya hasil perhitungan dari keduanya ini nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Terus sehingga timbullah yang namanya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tadi, timbullah yang namanya Visser Ideal Index, yaitu akar dari Las Peyres Index dan juga Paasche Index. Nah, tapi kenapa BPS juga nggak menggunakan ini? Karena alasannya sama kayak Paasche, jadi di sini juga tetap harus menghitungkan Paasche. Jadi dia BPS juga bakal effort lagi untuk nyari kuantitas dari tahun berjalannya, sehingga lebih simpel untuk menggunakan Las Peyres. Terus ada juga kita juga mengenal yang namanya value index. Value index ini jujur jarang banget dipakai dan jarang juga keluar di soal bahkan nggak pernah keluar di soal ujian, di mana dia mengkalikan harga di tahun berjalan dengan kuantitas di tahun berjalan dibagi dengan harga dari tahun dasar dikali dengan kuantitas di tahun dasar dikalikan dengan 100. Terus ya yang perlu dicatat di sini juga yang paling sering juga keluar nih di ujian itu reindexing, di mana reindexing itu maksudnya adalah
di mana ketika ada suatu kejadian, suatu badan itu ingin mengubah tahun dasar dari suatu perhitungan indeks. Misalnya kalau ini tadi tahun dasarnya 2007, terus ingin dirubah ke jadi 2008 yang jadi tahun dasarnya, ya udah itu tinggal ini rumusnya ada, yaitu old index value dibagi dengan old index value of new base. Jadi misalnya kalau kalian ingin menghitung indeks dari tahun 2007 terhadap 2008, jadi base-nya sekarang 2008, ya udah. Jadi misalnya awalnya indeks di 2007 kan karena dia sebelumnya tahun dasar yaitu 100. Ya udah berarti 100 per indeks sebelumnya dari tahun 2008 yaitu 98,37, ya udah 100 per 98,37, nanti keluarlah hasilnya. Itu reindexing, sebenarnya simple aja. Terus untuk yang real value itu rumusnya adalah nominal value dibagi dengan price index dari tahun yang kalian ingin hitung real value-nya, terus dikalikan dengan 100. Emang ini rumus banget. Terus untuk inflasi itu yang harus kalian catat adalah inflasi itu bukan menggunakan tahun dasar tapi satu tahun sebelumnya. Jadi dia menggunakan price index di tahun berjalan dikurang price index dari satu tahun sebelumnya dibagi dengan price index di tahun sebelumnya. Jadi bukan pakai tahun dasar. Itu yang bedanya dengan indeks-indeks di atas. Oke, mungkin kita lanjut ke soal dulu aja kali ya. Oke. Bentar. Semoga nggak nge-lag lagi ya. Coba deh, masih nge-lag nggak? Bentar. Coba lo gerak-gerakin deh. Udah. Udah, aman kok. Oke, yes. Oke, next soal tentang indeks-indeks ya guys. Complete the table above and answer the following questions. With the correct formula, what is the average annual inflation rate over the past 6 years? Average annual inflation rate itu tinggal kalian cari inflation rate dari sorry ke skip. Ini dulu yang A dulu, complete the table above dulu. Jadi di sini ada yang inflation rate-nya udah diketahui tapi CPI-nya belum diketahui kan. Kuncinya sebenarnya tinggal masukin ke rumus. Rumus inflation rate itu kan sebentar. Keluar gak di kalian? Enggak. Oh, udah. Oke. Wait. Inflation rate itu kan rumusnya indeks tahun itu dikurang indeks tahun sebelumnya bagi indeks tahun sebelumnya kali 100. Berarti di sini kalau misalnya inflation rate-nya udah diketahui 8, terus ya berarti tinggal bukan 8, maaf. Ya, 8 benar, 8 berarti tinggal cari indeks tahun itunya tinggal masukin ke rumus aja nih. 8 sama dengan indeks tahun itu kurang indeks sebelumnya berarti 116 bagi 116 kali 100. Dapat indeks tahun itunya berarti dimasukin ke rumus 125,28. Seterusnya nih berarti yang tahun 2016 juga diketahui inflation rate-nya berarti 9 sama dengan indeks tahun itu yang dicari kurang indeks tahun sebelumnya, kan kita udah dapat di sini 125,28 dibagi 125,28 kali 100. Dapat indeks tahun itu 136,5. Intinya tinggal dimasukin rumus aja sih guys kalau indeks-indeks ini. 2017 juga sama. Kalau 2017 kan yang kosong di inflation rate, berarti pakai rumus yang biasa. Inflation rate sama dengan CPI tahun itu berarti 140, terus kurang CPI tahun sebelumnya yang kita udah cari tuh 136 dibagi 136,5 itu dikali 100, dapat inflation rate-nya 2,5%. Terus 2018 juga sama, input rumus 2019 juga sama, input rumus cari
inflation rate. Terus next kita cari real wage. Belum. Next kita cari annual inflation rate over the past 6 years. Berarti di sini inflation rate-nya harus diketahui 6-6-nya, baru dicari min seperti rumus biasa, ditambahin semua dibagi jumlah tahunnya. Tinggal tulis di rumus semua inflation rate-nya dibagi jumlah tahunnya, berarti 2014 sampai 2019 kan 6 tahun ya. Berarti jumlah inflation rate-nya dibagi 6 sama dengan 6,49 gitu. Next, cari real wage. Real wage juga pakai rumus kan yang tadi disebut, berarti nominal wage-nya dibagi sama CPI tahun itu dikali 100%. Nah, kalau di sini dia request spesial kan. Di sini dia bilang arrange the real wage over the past 6 years based on prices in 2017. Berarti nggak bisa pakai indeks yang 2012 ini, yang base-nya 2012. Jadi intinya kita harus reindexing pakai base year yang di request di soal. Reindexing juga ada rumusnya sendiri, yaitu indeks sebelumnya dibagi indeks base year yang di request, berarti indeksnya 2017 ya, dikali 100. Nah, berarti di sini kan kita mau cari 2014 yang di reindexing dari 2012 ke 2017 base-nya. Berarti 116 dibagi 140 dari tahun 2017 dikali 100. Dapat hasilnya. Begitu juga sama ke tahun-tahun setelahnya. Contohnya kalau misalnya 2018 nih, berarti 148 dibagi 140 kali 100 gitu. Di reindeks, pokoknya intinya ke base price yang di request di soal. Setelah di reindeks, baru kita bisa cari real wage-nya. Real wage-nya berarti harga nominal dibagi indeks yang tadi udah di-indeks disesuaikan sama soalnya, berarti yang 2017 itu base price-nya, berarti kalau 2014 6 dibagi 82,8 kali 100. Hasilnya 7,24. Kalau 2015 berarti 6,3 harga nominalnya dibagi 89,486, kita dapat dari yang reindexing tadi yang 125 dibagi indeks base year yaitu 140 kali 100, berarti dapat 7,04. Nah, selanjutnya juga sama caranya untuk tahun-tahun setelahnya. Pokoknya intinya kalau di sini itu di soal indeks-indeks kayak gini, selain keluar LSPRS, PASE, dan lain-lain, itu kalian harus hafal mati 3, guys. Yang pertama, rumus inflasi, inflation rate. Yang kedua, cari real wage-nya. Yang ketiga, cari reindexing. Dan ingat, kalau misalnya cari real wage, perhatiin soalnya. Dia minta base price-nya berapa. Jadi kalau misalnya base price-nya dia minta real wage based on prices in 2017, berarti kalian harus reindex dulu CPI-nya ini, indeksnya ini ke tahun 2017 pakai rumus yang ada, yang yang CPI tahun itu dibagi CPI base year yang dicari dikali 100 gitu. Terus kalau misalnya yang terakhir nih, find the consumer price index for 2014 until 2019 with 2018 as the base year. Berarti sama caranya kayak tadi, CPI tahun itu dibagi CPI base year, berarti di sini 2018 ya, dikali 100. Contohnya buat 2014 berarti
116 dibagi 148 kali 100 gitu. Dimasukin ke rumus. Nah, di sini. Dimasukin ke rumus kan, tuh 116 dibagi 148 kali 100 sama dengan 78,378 dan seterusnya. Oh ya guys, kalau misalnya di indeks-indeks gini kan yang penting rumusnya ya. Kalian harus tulis rumusnya ya di jawaban kalian. Jadi langkahnya pertama kalian tulis rumus, terus kalian masukin rumusnya, terus kasih kesimpulan kalau keburu gitu. Udah sih buat yang re-indexing, buat yang indeks-indeks gampang, segitu aja. Next, V. Oke, wait. Udah kelihatan belum ya? Aman. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang week selanjutnya, yaitu di mana di sini kita bakal membahas mengenai menghitung probabilitas. Nah, dari probabilitas itu biasanya ditimbulkan dari munculnya peristiwa dalam suatu kejadian atau peristiwa atau percobaan random gitu. Nah, peristiwa itu apa? Peristiwa adalah kumpulan satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Nah, peristiwa itu sebenarnya kan udah nggak asing harusnya, di mana peristiwa itu sebenarnya bisa digambarkan dengan diagram Venn. Intinya irisan peristiwa itu digambarkan misalnya dengan huruf U kebalik, tapi di sini karena gue nggak ada U kebalik, jadi gue makainya N aja sebagai penggambarannya. Intinya irisan peristiwa itu di mana ada satu kesamaan di antara dua peristiwa. Jadi kita nyari titik persamanya itu apa aja gitu. Terus kalau peristiwa saling lepas, di mana dua peristiwa itu nggak punya hubungan sama sekali nih, kayak gambar yang bawah ini. Jadi nanti digambarkan itu himpunan kosong atau yang kosong kayak gini, atau bisa juga yang lingkaran dicoret gitu. Terus kalau gabungan peristiwa yaitu kita menjumlahkan dua peristiwa, misalnya A dan B. Kalau saling lepas ya udah langsung ditambahin aja. Terus kalau dia beririsan, kalian harus ngurangin dulu sama irisannya sebanyak 1 kali. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang namanya double pencatatan. Terus untuk peristiwa menyeluruh, nah peristiwa menyeluruhnya apa? Jadi kita mengenal yang namanya semesta. Semesta itu adalah semua kemungkinan atau semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Nah, jika kita menjumlahkan nih, contohnya ada 4 peristiwa dan ternyata 4 peristiwa itu menghasilkan S, berarti 4 peristiwa tadi itu menggambarkan semestanya. Terus kita juga mengenal yang namanya komplement dari peristiwa atau yang disimbolkan dengan A aksen atau A koma atas gitu lah. Terus komplement itu apa? Jadi komplement itu misalnya kita punya suatu peristiwa atau suatu data gitu yang dilambangkan dengan lingkaran A. Terus di luar nilai yang berada di luar lingkaran A itulah yang disebut komplement. Jadi bukan dari bagian dari peristiwa A gitu. Terus kita lanjut dari peristiwa itu kita bisa menghitung suatu probabilitas. Nah, probabilitas itu apa? Yang intinya probabilitas itu rumusnya adalah jumlah peristiwa A atau frekuensinya dibagi dengan jumlah seluruh peristiwa atau frekuensi totalnya. Terus probabilitas atau peluang itu biasanya berada di kisaran antara 0 sampai dengan 1. Jadi paling kecil itu 0, terus paling gedenya itu 1. Jadi kalau 1 itu suatu peristiwa itu dikatakan peluangnya pasti terjadi. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini mirip sama yang kayak di peristiwa. Jadi intinya kalau A gabungan U, peluang dari A gabungan U itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang A komplement, yang mana pasti hasilnya akan 1. Terus peluang A gabungan B itu rumusnya sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Terus peluang A digabungan B itu jika ada irisan itu harus kalian kurangi dengan irisan terlebih dahulu. Nah, yang mungkin rada bukan bingung kan sih, rada bikin susah dikit, itu ada yang namanya kejadian bersyarat. Jadi ini cara bacanya adalah di mana kejadian A itu terjadi ketika kejadian B terjadi terlebih dahulu. Rumusnya adalah irisan dari peluang dari irisan kejadian A dan B dibagi dengan peluang dari irisan B. Jadi yang perlu kalian ingat, pertama itu pasti rumusnya adalah irisan dibagi dengan peluang dari sisi kanannya itu, sisi syaratnya gitu. Itu jadi penyebutnya. Terus di dalam mencari probabilitas kita juga mengenal yang namanya total probability rule dan juga Bayes theorem.
Ini sebenarnya sangat berkaitan dengan, bentar ini dikecilin aja. Oke, nah jadi total probability ini gue langsung mungkin ke apa sih yang dimaksud dengan total probability. Jadi intinya ketika ada suatu semesta, terus ada suatu peristiwa atau A di dalamnya, peluang A gitu, di mana peluang A itu beririsan dengan peluang peristiwa B dan juga B komplement, sehingga untuk mencari peluang dari A itu kita menjumlahkan peluang dari irisan A dan B atau yang ini, terus dengan irisan dari A dengan B komplement yang ini. Jadi hasil penjumlahan dari ini kita dua ini bakal menemukan yang namanya peluang dari A itu sendiri. Nah inilah hasilnya nih rumusnya. Terus nah dari rumus yang ini tadi itu sebenarnya kita pakai substitusi matematika biasa, di mana kalau kalian ingat rumus kejadian bersyarat yang ini, itu kan rumusnya kejadian bersyaratnya dibagi irisannya dibagi dengan peluang dari syaratnya. Nah, karena ada irisan di sini, ini kita bisa substitusiin aja atau bisa kita lempar ke sisi kirinya. Jadi kan yang awalnya bagi jadi kali. Jadi peluang dari A irisan B itu sama dengan peluang dari B dikali dengan peluang kejadian A bersyarat B. Nah, sehingga hasilnya dari ini tuh bisa ditemuin rumus yang seperti ini. Ini sebenarnya lebih sebenarnya kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini kayak cuma memanfaatkan operasi matematika dasar aja, kayak substitusi, pindah ruas dan sebagainya. Terus, nah yang masuk ke Bayes theorem dari tadi itu masih masuk ke total probability rule. Bayes theorem itu dia ingin melihat gimana sih suatu kejadian bersyarat itu dengan rumus-rumus yang lebih yang kita dapat dari total probability tadi. Nah, sebelumnya kan rumus dari kejadian bersyarat itu irisan A dan irisan dari kedua peristiwa itu dibagi dengan peluang dari sisi syaratnya atau sisi A-nya. Nah, sisi A-nya tadi kan kita bisa nemuin dari total probability itu rumusnya kayak gini. Kita bisa yang pakai B komplement tadi. Nah, baru kita substitusiin ke yang tadi nih, ke yang di Bayes theoremnya ini. Ketemulah rumus seperti ini. Nah, yang rumus seperti ini tadi kan kita juga substitusiin, kita juga operasiin dengan rumus kejadian bersyarat tadi sehingga ketemu yang ini. Nah, sehingga sisi penyebutnya itu kita masukin rumus yang kayak gini. Jadi Bayes theorem itu bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini, tergantung mana data yang diberikan dari soalnya. Jadi itu tergantung, jadi memudahkan aja sih, disesuaikan dengan data dari soalnya. Oke, share ini ada soal yang berkaitan ini nggak? Bayes theorem. Nggak apa-apa, Vi. Lanjut dulu aja Lanjut sampai ya. ini sampai binomial ya. Oke, terus kita lanjut ke week selanjutnya itu di mana ada variabel acak atau random, di mana variabel acak atau random ini menghasilkan dua jenis data yaitu discrete dan juga continue. Ini udah gue jelaskan di awal, di mana kalau untuk menghitung probability dari suatu data discrete itu kita sebutnya dengan probability mass function, dan untuk continue itu probability density function. Kalau mass function ini dibahas sebelum UTS, jadi dia bakal masuk materi UTS. Sedangkan kalau density ini biasanya after UTS. Terus kalau kumulatif ini bisa dipakai di keduanya gitu. Jadi gue nggak gambarin density dulu karena nggak bakal keluar di UTS. Terus jadi probability mass function itu apa? Jadi intinya sebenarnya simple banget, di mana rumusnya itu gambarannya itu adalah P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. X kecilnya adalah yang ingin dicari gitu. Nah, di mana besarnya itu sama kayak besar probabilitas, di mana yang paling kecilnya 0 dan paling besarnya itu 1. Terus jumlah dari semua peluangnya itu pasti menghasilkan sama dengan 1. Terus kalau kumulatif itu dia menggunakan rumus yang lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Terus dalam variabel acak random ini kita juga yang namanya expected value. Expected value apa? Itu sebenarnya di sini dia pakai mu x, sebenarnya sama dengan rata-rata dari ya sebenarnya sama dengan rata-rata dari kayak populasi. Kenapa sih dia makanya populasi? Kenapa nggak sampel? Ini yang harus kalian perhatiin di sini. Karena kejadian random ini adalah suatu kejadian yang kayak dibuat-buat, dilakukan sama suatu untuk melakukan percobaan gitu. Jadi semua hasil dari kejadian itu udah jadi suatu populasi, karena dia nggak bakal kayak
ngambil beberapa bagian dari suatu percobaan itu doang. Pasti dia bakal ngambil kayak misalnya anggapannya kita melempar 10 kali koin gitu. Nah, itu kan itu merupakan contoh dari peristiwa random. Nah, itu tuh sudah menggambarkan populasi dari peristiwa random itu tadi. Jadi makanya dia pakainya mu di sini bukan X bar. Terus rumusnya adalah expected value itu dilambangkan dengan E gede, E besar dikurungi sama X gede. Terus rumusnya adalah sigma dari nilai X-nya, XI atau nilai dari value dari datanya dikali dengan peluangnya. Terus kita juga mengenal yang namanya variance dan juga standar deviasi. Rumusnya apa? Yaitu dia memakai yang namanya expected value. Di mana kalau expected value-nya di sini itu nilai XI-nya itu dikuadratin dulu, baru diminus dengan kuadrat dari expected value-nya. Terus kalau standar deviasi, ini pakai to akar dari variance-nya. Standar deviasi selalu sama rumusnya. Terus ini materi terakhir untuk UTS yaitu yang namanya binomial distribution. Binomial distribution itu apa? Intinya binomial itu adalah kita mengukur gimana sih peluang suatu kejadian yang tergolong dalam percobaan Bernoulli proses. Nah, Bernoulli proses itu apa? Jadi intinya Bernoulli proses itu ada 2 syarat, di mana kejadian itu hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Misalnya kalau ini deh berobat deh gitu. Ke dokter itu kemungkinannya ada 2, sembuh atau enggak sembuh. Nah, itu termasuk kejadian Bernoulli proses. Di mana nanti peluang dari suatu kejadian misalnya 0,5, berarti peluang kejadian lainnya ya udah tinggal nyarinya 1 di minus 0,5 tadi. Jadi itu yang disebut dengan Bernoulli proses, dan itulah yang dicari di binomial distribution ini. Terus syarat yang kedua adalah probability-nya itu bakal selalu sama dalam setiap percobaan. Bernoulli proses itu juga termasuk pelemparan mata uang, koin-koin. Uang koin itu juga termasuk Bernoulli proses karena ada 2 kemungkinan hasilnya. Terus rumusnya apa nih? Gue cepetin aja. Jadi rumusnya adalah P X besar sama dengan X dikali dengan, lebih fokus ke yang ini aja. Jadi N faktorial atau jumlah data faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N min X faktorial. Ini X ini merupakan misalnya data kayak 2 orang gitu, jadi itu X-nya nilainya kayak apa ya bilangnya, datanya gitu lah. Jadi jumlah datanya dikurang dengan datanya, terus dikali dengan P atau peluang kejadian suksesnya dipangkatkan dengan datanya, dikali dengan Q peluang kejadian gagalnya, Q-nya dipangkatin dengan jumlah data minus X. Ini bakal lebih terlihat nanti kalau kalian ngejawab soal sih. Ntar Sherlyn yang jelasin. Terus di dalam binomial distribution ini kita juga mengenal yang namanya expected value. Tapi di sini rumusnya lebih sederhana dibandingkan dengan yang ada di kejadian random tadi, di mana dia cuma mengalihkan untuk expected value-nya itu jumlah datanya dikali dengan peluang dari kejadian suksesnya atau kejadian pertamanya. Bukan berarti nanti misalnya kalau di soal itu kejadian suksesnya itu sukses itu harus selalu jadi P dan failure harus selalu jadi Q. Bisa jadi sebaliknya, itu tergantung gimana preferensi kalian aja. Tergantung juga soalnya menjelaskannya seperti apa. Terus di sini juga ada variance, di mana variance itu rumusnya adalah N P Q, di mana jumlah datanya dikali dengan peluang dari kejadian sukses dan juga dikali dengan peluang dari kejadian gagalnya. Terus standar deviasi udah diakarin aja. Mungkin sedikit contoh, ini gue misalnya nih ada nih di Amerika 30% dari college degree atau yang lulus 4 tahun. 30% orang dewasa tuh lulus 4 tahun kuliah gitu. Terus suppose 5 adults are randomly selected. Now, what is probability that none of the adult has a college degree? Nah, misalnya dia mintanya berapa probabilitas dari masyarakat orang dewasa yang dia tuh apa ya bilangnya? Intinya X-nya itu 0. Intinya apa ya? Jadi ya itulah intinya X-nya 0. Intinya ntar rumusnya adalah PX sama dengan 0. Rumusnya
n faktorial atau 5. Di sini dia akan menguji 5 orang dibagi dengan datanya, yaitu data yang dicari yaitu 0 faktorial dibagi dengan 5 minus data yang dicari tadi 0 faktorial. Terus dikali dengan peluangnya yaitu 30% atau 0,30 dipangkatin sama X-nya tadi atau data yang dicari. Terus 0,70 itu peluang sebaliknya, di mana 70% orang dewasa itu nggak memiliki yang namanya college degree, 4 tahun college degree itu tadi. Dia dipangkatin sama jumlah data dikurang dengan data yang dicari atau berapa syaratnya gitu. Intinya hasil penghitungannya bakal rada cukup panjang, terus hasilnya pasti nanti hasilnya segini gitu. Intinya kalian harus hafal rumus banget sih kalau di sini. Oke, kalau dari materi mungkin sekian gitu aja. Gue rada singkatin supaya nggak terlalu makan waktu. Lanjut share. Oke, Vi. Wait. Udah kelihatan kan? Belum. Udah. Oke, mantap. Nah, sekarang lanjut ke soal tentang probability ya. Kita baca dulu soalnya. Assume that 2% of the population in a city is infected by COVID-19. It is also assumed that from those who are infected to the PCR swab test, there is a 99% chance that the test return positive reading. Keep in mind that these tests are not perfect. Even if the suspect did not have COVID-19, there is some probability that the test will return positive. Let's suppose that given that people did not infected by COVID-19, there is still a 3% chance that the swab test will return a positive. Disuruh gambar tree diagram untuk sampel semua possible outcome setelah selecting a suspect. Nah, kalau misalnya disuruh bikin tree diagram gini, langkah pertama adalah kalian harus pisahin dulu yang mana yang menjadi syaratnya dan yang mana yang menjadi probability jika syarat itu terjadi. Tanda-tanda kalau dia itu syarat itu biasanya ada kata-kata misalnya assume that atau given atau situasinya tuh disebut paling pertama gitu. Misalnya di sini assume that 2% of the population in a city is infected by COVID-19. Berarti ini yang menjadi syaratnya. Syaratnya yaitu asumsi pertamanya dia, kan. Terus nih dia lanjutin, it is also assumed that from those who are infected to the PCR swab test, there is a 99% chance that the test will return a positive reading. Berarti dari sekian banyak yang terinfeksi itu, ada 99% probability kalau tesnya itu bakal positif. Berarti kan kalau di sini yang menjadi syaratnya adalah infected by COVID-19. Yang menjadi probability jika syarat itu ada adalah the test will return a positive reading. Ngerti ya? Jadi pokoknya intinya cara cari syarat itu dia itu asumsi pertamanya biasa ditandakan dengan kata-kata given, assume that, dan lain-lain. Kalau misalnya probability berarti dia di dalam syaratnya itu. Gitu. Kalau udah dapet dua-duanya, kalian gambarnya itu kayak gini. Syarat itu di depan. Nah, probability jika syarat itu terjadi di belakang. Di sini berarti infected COVID-19 di depan. Tested positif atau negatifnya di belakang. Next step-nya adalah kalian bikin lambang-lambangnya. Di sini gue pakai huruf C buat infected COVID-19. Terus huruf N, C buat not infected. Di sini harus di-note bahwa harus konsisten ya guys, pakai huruf kapital terus sampai bawah. Atau huruf kecil juga huruf kecil terus sampai bawah. Kalau enggak kalian bakal disalahin. Terus harus tulis juga kejelasannya di sini. Misalnya PC berarti infected COVID, kalau NC berarti not infected, P di sini berarti tested positif, N berarti tested negatif. Udah selesai tulis lambang-lambangnya, tinggal gambar deh. Berarti syaratnya itu kan infected atau non-infected dulu kan? Berarti infected COVID-19 dan non-infected COVID-19.
Di sini diketahui assume 2% of the population is infected by COVID-19. Berarti PC-nya itu 0,02%. Not infected-nya gampang tinggal 1 kurang 0,02. Berarti 0,98 yang not infected. Udah selesai syaratnya, tinggal dibagi lagi menjadi cabang-cabang probabilitas jika syarat ini terjadi. Probabilitasnya kan cuma ada 2 ya, antara tested positif atau enggak tested negatif. Di sini tested positif berarti, nah ini cara baca lambangnya adalah probability P jika C. Gitu ya guys, probability P jika C. Kalau yang ini berarti probability N jika C. Jadi intinya syarat itu ditulisnya di belakang. Kalau probability-nya ditulisnya paling depan, P sama N-nya ini. Syaratnya kan C, berarti tulisnya di belakang. Gitu ya, nggak boleh kebalik. Berarti P jika C-nya 0,99% diketahui di sini kan. Tuh, assume 2% infected, berarti 99% chance tesnya bakal positif. Berarti probability P jika C berarti 0,99%. 0,99. Kalau yang tes negatif berarti tinggal 1 kurang 0,99 berarti 0,01. Nah, terus sekarang giliran yang not infected COVID-19. Tadi kan kita udah kasih tahu 1 kurang 0,02 kan, 0,98. Sekarang tinggal cabangnya nih, tested negatif sama tested positifnya. Kalau tested positif berarti probability P jika NC. NC-nya di belakang. Kalau tested negatif berarti P N jika NC. Gitu. Di sini kan dia diketahui suppose that given people did not infected by COVID-19, there is still a 3% chance that the swab test will return positif. Berarti probability P jika NC-nya itu 3% kan di sini. Berarti 0,03. Nah, kebalikannya yang tested negatif tinggal 1 kurang 0,03. Jadi deh, jadi kan ininya probability tree-nya. Sekarang ke yang B, calculate the probability that the suspect did not have COVID-19. Berarti dicarinya apa nih hurufnya? Sesuai yang tadi, berarti PNC ya. PNC gampang, udah ada di tree-nya juga. 1 kurang 0,02 berarti 0,98. Next, calculate the probability that the suspect has test positive given that he did not have COVID-19. Nah, ini kan ada given-givennya nih. Kayak yang tadi gue bilang, kalau setiap ada kata given atau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya diketahui gitu kan ya. Itu berarti dia yang menjadi syaratnya. Nah, given did not have COVID kan, berarti probability P jika NC gitu. Di sini kan udah digambar di pohon probability ini kan. Tinggal cari deh. P NC berapa? Berarti 0,03 tinggal tulis di sini. 0,03 based on the tree diagram. Ini tulis saja keterangannya supaya dosennya tahu gitu angkanya dapat dari mana. Gitu ya guys. Dan perlu dicatat juga di tree diagram ini diketahuinya tuh jikanya ya. Jadi probability P jika C, probability N jika C, bukan probability P dan C. Beda. 2 hal yang berbeda ya. Nih. Seperti di contoh setelahnya, what is the probability that a random chosen suspect will be COVID-19 free and will still test positive for COVID-19? Ini berarti N kan? Nggak ada kata-kata given, nggak ada, pokoknya nggak ada tanda-tanda kalau dia itu yang satu syarat, yang satu probability. Dua-duanya setara gitu. Berarti dia N kan? N itu tandanya kayak yang tadi dijelasin, N. Ya, N tandanya N. Berarti not COVID, N positif.
tested positif gitu. Cara carinya gimana? Kan kita di pohon probability-nya baru tahu P, probability jika probability P jika C, probability N jika C, dan lain-lain kan. Cara carinya itu kalau N kayak gini, tinggal probability, pokoknya intinya tulis huruf dua-duanya nih, NC sama P, probability P jika NC, dikali syaratnya. Di sini kan syaratnya NC ya, berarti dikali probability NC. Gitu. Boleh dibalik, guys. Boleh nih, misalnya kalian tulisnya probability NC jika P. Tapi pengalinya harus selalu syaratnya. Kalau misalnya probability NC jika P, berarti dikalinya probability P. Karena yang menjadi syarat adalah P. Gitu. Ngerti ya? Pokoknya intinya tulis hurufnya dua-duanya lagi dalam bentuk jika ini. Terus dikalikan dengan syaratnya. Di sini syaratnya berarti not COVID, berarti dikali PNC gitu. Di sini udah diketahui nih 0,03-nya dari pohonnya kan. Probability P jika NC-nya kan 0,03. Berarti 0,03 kali probability not COVID-nya 0,98. Dapat deh. Probability not COVID dan tested positif berarti 0,0294. Next yang E, suppose the suspect had test negative, what is the probability that he had COVID-19? Nah, di sini lebih jelas lagi kan. Suppose the subject had test negative. Berarti ini nih yang menjadi syaratnya. Syaratnya test negatif. What is the probability that he had COVID-19? Berarti tulis hurufnya gimana? Berarti probability, tanda kurung, had COVID-19 berarti C ya, C. Jika had test negatif berarti N. C sama N. Yes, gitu ya. Karena N yang menjadi syarat, karena tes negatif yang menjadi syarat, berarti dia ditaruh di belakang, gitu. Terus cari deh di pohon faktor, karena dia bentuknya jika kan. Nah, tapi nggak ada nih di sini. Adanya probability N jika C. Maka kita harus pakai rumus ini. Cara baliknya gitu. Dari probability C jika N menjadi probability N jika C, itu caranya ini, ada di sini. Di sebelah kanan, from probability N dan C dibagi probability N dan C tambah probability N dan komplement C. Ini rumus pakemnya ya. Jadi, hafalin aja guys, kalau misalnya disuruh balik-balik gini, probability jikanya tinggal pakai rumus probability dan itu, probability bla 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 dan bla 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 dibagi probability bla 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 dan bla bla bla, tambah probability bla 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 dan komplement bla 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 gitu. Sama seperti rumus probability NC dan P, kalau misalnya diketahui jikanya, berarti probability N jika C dikali syaratnya, dikali probability C. Dapat probability N dan C. Di bawah diulang lagi, probability N jika C dikali probability C, berarti dapat P probability N dan C. Ditambah probability N dan NC dikali probability NC, yaitu yang menjadi syaratnya. Berarti dapat probability N dan NC, gitu. Terus sama dengan, tinggal ditulis lagi, kan diketahui di pohon probabilitasnya, probability N jika C berarti 0,01. Probability C-nya di sini 0,02. Dibagi 0,01 kali 0,02 juga sama, tambah 0,97 kali 0,98. Sama dengan diketik pakai kalkulator 0,00021. Intinya, kalau misalnya dan
itu nggak bisa langsung ditarik dari pohon probabilitasnya, harus dimasukin ke rumus jika, terus dikali sama syaratnya. Kalau misalnya jikanya dibalik-balik gini, probability C jika N, tapi sedangkan di pohonnya diketahuinya kebalikannya, itu pakai rumus probability bla 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 dan bla 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 dibagi probability dan-nya tambah probability dan dengan syaratnya yang kebalikannya gitu. Oke. Ini semua udah, berarti tinggal yang nomor terakhir tentang binomial. Kita baca dulu soalnya. At the archery training ground, some archers shoot arrows at targets at a distance between 20 meter and 70 meter. The probability of hitting a target with one shot is P. When shooting from a distance d meter, P equals to 0,015 kali 70 kurang distance. Each arrow is released independently. Nah, ya nomor 1 itu dia tanya teori binomial ya. Ini gue nggak usah jelasin karena kalian bisa akses cek sendiri di PPT-nya gitu, tinggal copy paste aja sih. Terus nomor 2, hitungan. An archer releases 10 arrows from a distance of 40 meter. Find the probability that exactly 4 arrows hit the target. Nah, regardless of ditanya apa, kalau misalnya soalnya tentang binomial, itu kalian harus cari 4 komponen, yaitu N-nya, number of trials, P, probability suksesnya, Q, probability gagalnya, sama X-nya. X itu yang ditanyain. Tulis semua dulu, diketahuinya, biar gampang. Tadi kan number of trials-nya diketahui 10 arrows. Berarti N-nya sama dengan 10. Probability suksesnya 0,015 kali 70 kurang distance. Di soalnya kan distance-nya berarti 40 meter. Berarti 0,015 kali 30 yaitu 70, yaitu dapat dari 70 kurang 40 ya. Sama dengan 0,45 itu probability suksesnya. Nah, probability gagalnya kan tinggal 1 kurang probability sukses sama dengan 0,55. Sekarang tinggal hitung pakai rumus. Diketahui kan yang dicari jika 4 arrows hit the target. Berarti X-nya 4. Masukin ke rumus ini kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q N kurang X. Tinggal dimasukin ke rumus semua angka-angkanya yang 4 komponen tadi. Terus dihitung pakai kalkulator. Nah, kalau kombinasi ini, yang C ini, kalian jangan hitung manual karena menurut gue nggak akan keburu. Pakai kalkulator saintifik aja, biasanya ada kok opsi C itu. Jadi langsung aja pakai scientific calculator, dapat 0,238. Yang B ditanyain, at least 8 arrows hit the target. Berarti X-nya 8. Udah diketahui NPQ-nya, berarti tinggal ditaruh di rumus kan. 10 kombinasi 8 dikali 0,45 pangkat 8 kali 0,55. Nah, supaya kalian nggak bingung deh, rumusnya ini ya. Jadi C, N-nya itu tuh number of trials-nya, X-nya berarti yang ditanya 8, dikali probability suksesnya tadi yang kita udah cari 0,45, dipangkatin yang dicari berarti 8, dikali probability gagalnya 0,55, pangkat total trials-nya dikurangin yang ditanyain. Total trials 8, yang dikurangin kan total trials-nya kan 10. Terus yang ditanyakan 8, berarti 10 kurang 8 gitu. Jadi 0,55 pangkat 2. Dapat dimasukin ke scientific calculator
0,0229. Gitu. Buat yang nomor 2. Nah, kalau buat yang nomor 3 ini agak ribet, tapi kita selesain aja satu-satu nggak apa-apa. Another archer releases 20 arrows from a distance of X meter. Find the value of X if the archer has an 80% chance of hitting the target at least once. Berarti yang ditanya kan X-nya ya, distance-nya. Berarti kita harus cari probability berhasilnya, ya kan? Probability berhasilnya kita cari, baru kita bisa cari distance-nya tuh berapa, gitu. Caranya, di sini kan diketahui probability bahwa dia hit the target at least once, itu 80% kan. Berarti probability, tulisnya gini, berarti probability X lebih dari sama dengan 1. Karena at least once kan. Kalau misalnya dia bilang probability maximum 5 gitu misalnya, maximum 5 itu berarti probability X kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Di sini kan probability X lebih dari sama dengan 1 berarti 0,8 kan, which is 80%. Tinggal dimasukin ke rumus. Tapi kan bakal panjang banget kan, X lebih dari 1 kan ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Supaya lebih singkat, kalian cari aja kebalikannya. Probability X lebih dari sama dengan 1 kan sama aja kayak 1 kurang probability X kurang dari 1, ya kan? Berarti tinggal dicari nih. Berarti probability X lebih dari sama dengan 1 sama dengan 1 kurang probability X kurang dari 1, which is cuma ada 1. Berarti probability X sama dengan 0. Gitu. Nah, probability X sama dengan 0-nya kan, wait. Oke. 1 kurang berarti 80% itu sama dengan 0,2. Berarti 20% ya. 20% ini probability X sama dengan 0. Udah dapat nih probability X sama dengan 0, dimasukin deh ke rumus. Probability X sama dengan 0 sama dengan kombinasi dari total number of trials-nya 20 dicari 0 dikali 0,015 dikali 70 kurang X dipangkatin 0 dikali segini gitu. Ini sebenarnya dimasukin rumus sebelumnya juga sih. Yang P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Cuman P-nya itu diganti sama yang ada di pertanyaan 0,015 kali 70 kurang D. Karena D-nya ini kan justru yang mau dicari. Kita udah tahu probability X sama dengan 0-nya, udah tahu semuanya kecuali X ini, berarti tinggal dimasukin ke rumus aljabar. Dimasukin ke rumus aljabar, berarti ya inilah ya guys, kalian kalau misalnya blunder juga gak apa-apa, kalian pakai ini aja, kalkulator di Google gitu banyak kok, kalkulator yang ngitung aljabar-aljabar gini. Jadi intinya, kalau nemu soal yang dibalik-balik kayak gini, kalian tinggal cari probability-nya dulu kan, probability-nya dapet, nih probability X sama dengan 0-nya dapet, 0,2, probability-nya dapet, terus number of trials-nya dapet, terus iya berarti komponen N sama X-nya kan udah dapet. Berarti tinggal cari P sama Q-nya. Kalau dapet P, pasti udah dapet Q gitu. Kalau udah dapet P juga langsung dapet distance-nya di sini kan. Sebenarnya nomor 3 ini di UTS gue juga bonus sih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pelajarin, boleh kalian latihan-latihan aja dari yang gue udah upload ke Spamojaku ini. Gitu, sekian. Kayak udah buat soalnya. Ada yang mau tanya dulu gak?
Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, udah sih dari kita segitu aja. Terima kasih udah datang Spamen hari ini. Iya, thank you guys. Semoga bisa dapat pengetahuan baru ya. Semangat semua.